Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu akan lanjutkan menjelaskan materi tentang pelaku kegiatan ekonomi, yang mana pelakunya itu yang sambungan sebelumnya yaitu distributor. Nah, kegiatannya itu adalah distribusi. Baik, kelihatan ya papannya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi distribusi. Baik, apa itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang yang bersumber dari produsen hingga bisa sampai ke tangan seorang konsumen. Yang menyalurkan ini disebut sebagai distributor. Nah, perlu diingat, distributor ini tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan saja, bisa dilakukan oleh lembaga juga. Nah, jadi diulangi, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen agar bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi perlu kita ketahui kembali bahwa tugas dari distributor itu apa saja. Tugas dari distributor yang pertama, bisa dia mengangkut barang dari produsen langsung kemudian disalurkan kepada konsumen, bisa juga dia membeli terlebih dahulu barang itu baru disalurkan kepada konsumen. Apa tujuan dari distributor ini melakukan kegiatan distribusi? Selain tujuan dia agar barang dapat dikonsumsi oleh konsumen, dia juga bertujuan untuk mengambil keuntungan. Nah, itu yang dilakukan oleh distributor. Baik, ada sifat barang, bukan sifat barang ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan distribusi, sorry. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama, faktornya adalah sifat barang. Nah, sifat barang ini akan mempengaruhi mata rantai dari kegiatan distribusi. Apa maksudnya? Bisa saja sifat barang ini menyebabkan distribusi barang itu menjadi pendek, bisa menjadi panjang. Bisa menjadi dekat, bisa menjadi jauh. Nah, contoh, jika barang itu sifatnya mudah basi, mudah rusak, mudah berjamur, maka mata rantai dari barang ini akan pendek. Artinya, penyalurannya hanya sekitaran wilayah produsen atau memiliki jangkauan yang lebih dekat gitu. Tapi kalau barangnya ini adalah barang yang sifatnya tahan lama, tahan banting, nah ini kemungkinan mata rantainya bisa sangat panjang. Nah, tidak hanya panjang, tapi bisa sangat panjang. Terlepas bisa kita salurkan di wilayah produsen sendiri, bisa kita ekspor ke luar daerah meski domestik bahkan internasional. Itu ya, sifat barang mempengaruhi distribusi. Kemudian adanya luas daerah pemasaran. Nah, baik. Ketika kita mendistribusikan barang ini, kita harus mengetahui pangsa pasar kita atau target pasar kita siapa. Ketika yang memerlukan barang ini, pangsa pasarnya adalah masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah sekitaran kegiatan produksi, maka luas daerah pemasarannya cenderung kecil. Tapi jika target pasar kita adalah pihak-pihak yang membutuhkan barang ini bisa dari luar wilayah itu sendiri atau bahkan mancanegara, maka luas daerah pemasarannya jadi cenderung lebih besar atau bahkan sangat besar.
Nah, yang ketiga yaitu jumlah barang yang dihasilkan. Nah, apa maksudnya? Nah, ketika Ananda memproduksi dengan jumlah barang yang sedikit, sementara permintaan barang itu sendiri cenderung banyak, maka belum sampai keluar daerah saja barangkali barang Ananda sudah habis. Artinya jumlah barang yang Ananda hasilkan mempengaruhi pemasaran dari barang itu sendiri. Ya, jadi semakin sedikit barang yang Ananda hasilkan, maka jangkauan wilayah atau jangkauan pendistribusian barang menjadi dekat. Tapi ketika Ananda memproduksi atau memperluas produksi Ananda menjadi lebih besar atau menambah jumlah produksinya, maka jangkauan wilayah Ananda akan cenderung lebih besar juga atau jadi semakin jauh. Gitu ya. Nah, ini untuk jumlah barang yang dihasilkan. Yang keempat, sarana komunikasi dan angkutan yang tersedia. Nah, sarana baik komunikasi dan angkutan ini sangat-sangat mempengaruhi kegiatan distribusi. Ketika sarana baik komunikasi dan angkutan terpenuhi secara layak, maka pendistribusian barang akan menjadi sangat lancar atau mobilisasi ekonomi kita menjadi luas dan bagus. Tapi kalau sarana komunikasi dan angkutannya itu terkendala, maka akan sangat terjadi kesulitan saat kita mendistribusikan barang. Contoh, suatu wilayah itu memproduksi barang yang bagus misalnya, sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi tidak adanya jembatan, jalan raya yang buruk, kemudian misalnya kalau perlu media kapal yang tidak memadai, maka bagaimana barang itu akan sampai ke tangan konsumen sementara sarana untuk penyalurannya saja sulit. Begitu ya. Kemudian ada yang kelima, biaya pengangkutan. Nah, besar kecilnya biaya angkut ini akan mempengaruhi harga yang sampai ke tangan konsumen. Jadi percuma saja misalnya barang itu sebenarnya modal untuk membuatnya murah, tapi biaya angkutnya mahal, sehingga tentu berpengaruh nanti kepada penentuan harga jual ke konsumen. Nah, oke, betul kita punya barang yang bisa dihasilkan untuk orang banyak, tapi kalau harganya tinggi sehingga konsumen tidak mampu untuk membeli, itu sama saja artinya barang itu tidak terdistribusi dengan baik. Nah, contoh yang paling simpel, Ananda beli barang di Tokopedia harganya 20.000 atau 10.000. Tapi biaya angkut pengiriman barang itu adalah sebesar 50.000 karena Ananda belinya dari Jakarta. Itu sama artinya Ananda membeli barang itu dengan harga 70.000. Gitu ya. Dengan harga 70.000. Kalau Ananda mampu, Ananda akan beli barang dengan harga 70.000. Tapi Ananda sangat butuh, tapi Ananda tidak mampu untuk membayar biaya angkutnya. Sama saja, Ananda tidak akan pernah mendapatkan barang itu karena Ananda tidak punya cukup uang untuk bisa membeli barang yang harganya 70.000. Nah, gitu. Jadi, Ibu ingatkan lagi, biaya pengangkutan akan mempengaruhi harga jual yang akan sampai ke tangan konsumen. Gitu. Paham ya? Nah, berikutnya ada disebut dengan mata rantai distribusi. Nah, mata rantai ini kalau kita kacamata atau sudut pandangnya itu bisa banyak ya. Bisa kita dari segi wilayah itu pendek, sangat pendek, panjang, sangat panjang gitu ya. Kalau pendek berarti sangat pendek berarti sangat dekat dari produksi. Pendek berarti ya dekat juga tapi masih butuh penyaluran. Panjang berarti harus mengangkut dari wilayah satu ke wilayah lain. Sangat panjang berarti mengangkutnya tidak hanya dari wilayah ke wilayah saja tapi bisa antar negara gitu.
Nah, tapi ada juga sudut pandangnya dari segi langsung, secara langsung dan tidak langsung. Nah, baik. Kalau yang secara langsung, artinya kegiatan distribusi itu langsung dilakukan oleh pihak produsen. Tetapi kalau secara tidak langsung, kegiatan distribusi dilakukan oleh pihak lain atau perantara lain yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barangnya. Nah, gitu ya. Kalau secara langsung, produsen langsung yang mengirimkan, kalau tidak langsung ada pihak lain. Siapa pihak lain itu? Pihak lain itu seperti contohnya kayak pedagang, itu pihak lain ya. Pedagang, terus ada agen, makelar, kemudian ada komisioner. Nanti ini kita bahas ya. Komisioner, kemudian ada eksportir dan importir. Nah, ini dia mata rantai distribusi. Nah, kita lanjutkan dengan pelaku dalam kegiatan distribusi siapa-siapa saja. Distribusi. Nah, ke pelaku dalam kegiatan distribusi itu yang pertama ada pedagang. Nah, jadi pedagang itu yang menjualkan barang kepada orang-orang itu disebut dengan distributor. Ya, jadi misalnya kalau Ananda punya usaha toko di rumah, misalnya menjual bahan masak atau menjual makanan-makanan, berarti Ananda adalah pihak yang mendistribusikan makanan itu yang dari produsennya. Nah, jadi Ananda menyalurkan barang itu kepada konsumen dengan memperdagangkan barang itu sendiri. Nah, jadi pedagang itu adalah si distributor. Baik, nah apa sih keuntungan dari pedagang? Nah, pedagang akan mengambil keuntungan dari dia harga beli dari produsen dengan harga jual dia kepada konsumen. Maka tujuan pedagang melakukan distribusi adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian ada agen. Apa ini agen? Agen adalah pihak yang ditunjuk oleh agen adalah pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barang. Nah, agen adalah pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barang. Contoh, apa yang Anda tahu tentang agen? Contohnya agen gas LPG. Ya. Agen gas LPG ini adalah pihak yang ditunjukkan oleh perusahaan yang memproduksi LPG, yaitu PT Pertamina, untuk menjualkan LPG-nya kepada masyarakat dengan harga yang ditentukan oleh Pertaminanya. Jadi harga itu bukan ditentukan oleh agen, tapi harga itu ditentukan oleh perusahaan yang memproduksinya. Nah, kemudian apa sih keuntungan bagi si agen ketika dia mendistribusikan barang kepada konsumen? Nah, si agen akan mendapatkan komisi langsung dari perusahaan Pertamina itu sendiri. Nah, jadi keuntungan dari si agen ini adalah agen mendapatkan komisi dari perusahaan produsen barang itu sendiri. Nah, itu agen ya. Kemudian ada makelar. Nah, makelar ini adalah pihak atau lembaga yang menjualkan barang orang lain dengan nama orang lain itu sendiri. Ya, misal contoh, makelar apa ya? Misalnya anggap aja lah kita jual mobil gitu. Nah, misalnya ibu jual mobil. Ibu nggak punya mobil, ibu menjual mobilnya si Andi misalnya. Nah, jadi yang menjual mobil itu sebenarnya si Andi, tapi ibu yang menjualkan. Nah, gitu. Nah, tapi tetap pakai nama Andi. Ini barangnya si Andi gitu. Barangnya si A. Saya jual barang ini
bukan punya saya, tapi ini barangnya si A. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan pendistribusian, kita nggak perlu berkoar-koar, ini bukan barang saya, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau misalnya si konsumen ingin tahu ini barangnya siapa, nah kita cukup bilang ini barangnya si Andi, misalnya gitu. Nah makelar ini akan punya keuntungan atau balas jasanya disebut dengan provisi atau kurtase. Ya, provisi atau kurtase ini ya hampir-hampir sama juga dengan komisi, tapi kecenderungannya lebih kepada selisih dari harga yang ditentukan oleh si pemilik barang dengan dia jualkan barang ke orang. Gitu. Kemudian ada komisioner. Kalau komisioner ini hampir sama dengan makelar, dia menjualkan barang orang, tapi dia mengaku itu adalah barangnya. Ya, dia menjualkan barang ke orang, tapi dia mengaku kalau itu adalah barang dia sendiri, pakai nama dia. Nah, maka keuntungan yang diterima oleh komisioner adalah namanya komisi. Yang kelima ada eksportir. Yang keenam ada importir. Kalau eksportir adalah pihak yang menjualkan barang yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri. Maka keuntungan eksportir apa? Keuntungan eksportir adalah selisih harga yang dia peroleh dari dalam negeri ketika dia jual dengan harga jual dia ke luar negeri. Nah, selisihnya itu sama dengan berdagang, tapi berdagangnya internasional. Nah, jadi selisihnya itu yang menjadi keuntungan dia. Kemudian importir apa? Importir adalah pihak yang menyalurkan barang yang asalnya dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi keuntungan importirnya apa? Sama juga, dia akan mengambil keuntungan selisih dari harga dia peroleh barang dari luar negeri dan dia jual dengan harga jual dia ke dalam negeri. Nah, itulah eksportir dan importir. Baik, cuma itu aja untuk pelaku dan kegiatan ekonomi distribusi kegiatannya. Nanti kita lanjutkan dengan konsumsi. Nanti Ibu bikinkan lagi videonya. Stay tune dan selalu simak materinya karena ini menjadi modal Ananda untuk UHA dan ujian nanti. Oke ya, terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.